orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Joko kalau dulu beda. Ya, ibu dan bapak-bapak, auto sampai ke jangan sampai terjadi. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita mendapat dari sifat-sifat kemunafikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahun-tahun politik, hari-hari politik, bulan-bulan politik. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak dalam kemunafikan. Contohnya saya, dibanding contoh orang lain. Ya. Saya punya kaos Amin. Ya. Saya punya kaos Prabowo. Saya punya jaket Gelora karena disuruh misi di Gelora. Saya dibeli jaket. Suatu saat ketemu Pak Isun, Pak Isun orang Demokrat. Nah, saya orang Jawa Tengah, aku ya pendukung Ganjar. Ya, saya orang Islam, saya juga pendukung Pak Amin. Ketemu orang-orang Pak Amin dan ketemu orang-orangnya lain, saya akan mengatakan begitu. Ini aplikasi ayat Al-Baqarah ayat 14. Saya bacakan itu. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka berjalan-jalan ketemu dengan kawannya, dia berkata, aman, saya orang beriman, ketemu orang beriman. Qalu amana, saya berkata orang beriman. Wa idza qalu ila sayatin, ketika mereka ketemu dengan orang-orang, dengan setan-setan mereka, Allah mengatakan Yahudi itu setan-setan mereka. Ya, qalu inna ma'akum, aku ya bersama kamu. Ketika ketemu orang Islam, dia kami beriman, ketemu orang-orang syaitan-syaitan Yahudi, dia ketemu syaitan. Inna nahnu muslimin, aku hanya mengolok-olok. Ini saya ketemu dengan Pak Isun, aku ya termasuk golongan itu. Aku dengan Pak Bambang, saya termasuk golongan. Aku kemudian, apakah saya pakai kaos Amin, pakai jaket Gelora, pakai kaos Prabowo, saya termasuk orang-orang munafik? Ini realita banyak aplikasi ayat 14. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyambung sekali. Ya. Session satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nyun Sewu Ustaz, saya mau bertanya sesuai dengan pokok bahasan kita, yaitu tentang tafsir Quran. Memang baru 2 kali pertemuan. Saya mau bertanya atau bagaimana, seperti yang Ustaz katakan tadi, boleh didiskusikan, ya kan? Tadi maksud saya, ini tafsir yang kita bahas atau yang Ustaz sampaikan, ini tafsirnya tafsir dari mana? Karena kita kan sudah tahu semua, ini kalau tafsir Quran, kalau dari Indonesia kebanyakan ada tafsir Al-Azhar, Al-Juhamka, atau yang lain, ya katakanlah tafsir Karim, tafsir Bayan, banyak itu. Nah, kalau lokal juga ada, pokoknya di Sumatera, di Aceh itu Syekh Singkil, dia juga punya tafsir dengan bahasa Melayu. Nah, kalau di Semarang juga ada tuh Syekh Soledarat itu juga punya tafsir. Maksud saya gini, ini kita apakah kalau ini saya lihat secara umumnya tafsirnya kalau saya mau bertanya, kita ini atau mengusulkan lah ya, bukan bertanya nih, mengusulkan kita memilih salah satu tafsir itu, setelah satu kita bahas, selesai kita sudah, nanti baru berikutnya tafsir yang lain, atau kita boleh merujuk pada tafsir yang global dari Timur Tengah dan sebagainya. Saya rasa semuanya biar kita lebih fokus gitu Ustaz. Ini saya Ustaz, maaf. Terima kasih, itu aja Ustaz. Masukan kira-kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munafik yang telah dijelaskan, alhamdulillah kita dapat pencerahan. Terima kasih Prof. Namun saya kok menafsirkan bahwa kemunafikan itu dari zaman ke zaman dan bentuknya berubah-ubah nih Ustaz. Prof. Bentuknya, statementnya berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kalau dulu terang-terangan kemunafikan bahwa di belakang bilang muslim itu jelek, di depan muslim orang kafir ini jelek. Tapi sekarang bisa bermacam-macam. Yang jadi pertanyaan, apakah menjadi salah satu ciri kemunafikan bahwa orang yang mengatakan akan menghilangkan istilah kafir menjadi istilah non muslim? Bukankah ini mereduksi Al-Quran? Apakah ini ciri kemunafikan? Yang kedua, mengatasnamakan toleransi namun bekerja sama di dalam ritual ibadah lain, dalam artian di gereja contohnya. Terus kemudian mengatasnamakan toleransi, mudah sekali untuk non muslim tapi tidak toleransi ke sesama saudaranya muslim. Demikian Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang pertama dan ketiga itu hampir sama. Saya jawab sekaligus Pak Yadima dengan Mas Sadur, masalah munafik. Jadi kan kita sudah paham bahwa munafik itu yang betul-betul sangat keterlaluan, ya. Itu di sini dijelaskan Nabi ada empatnya. Jika bicara dusta, ya. Jika membuat perjanjian, jika janji itu tidak dipenuhi, ingkar janji, ya, ingkar janji. Jika berselisih, dia menyerang pribadi. Jadi tidak pada konteks substansi tapi menyerang pribadi. Hal macam ini yang dianggap munafik yang keterlaluan. Kita sekarang secara empiris tahun-tahun politik, ya kan? Tahun-tahun ini di depan rumah saya itu ada bendera termasuk dari PAN, siapa itu, terus kemudian dari PDIP. Ya saya tuh ditanya sama bapak tuh yang mana, ada jamaah tuh tanya, bapak tuh yang mana, tiga itu kok di depan rumah kok banyak bendera macam-macam. Nah ini kan dikira saya itu orang munafik gitu. Kan? Karena banyak gambar seperti itu. Jadi kalau sinyal-sinyal, simbol-simbol itu sebetulnya tergantung situasi dan tempat, ya. Situasinya secara politik sehingga orang itu dibagi kaos macam-macam, ya. Seperti tadi Pak Kiai Budiman ada 4 kaos, waktu kaos dipakai semua ganti-ganti. Dia mau baju yang dipakai kemana-mana. Nggak punya prinsip sebagai orang politik. Dan memang Pak Budiman kan bukan orang politikus. Dia ya enak saja pakai itu gitu. Nah orang yang merasa pro dengan nomor 1 jengkel kok pakai Ganjar. Orang yang pro dengan Ganjar ganti pakai nomor 2 jengkel juga itu. Ya saya pikir itu bukan sifat munafik. Ya sifat munafik. Kalau munafik itu Pak Kiai Budiman ikut rapat-rapat di Amin. Minggu depan mana-mana ikut rapat di Ganjar. Ikut rapat-rapat di itu munafik. Ini kan hanya sekedar pakaian sebagai menutup tubuh gitu kan. Nah tinggal sejauh mana orang memandang itu, ya. Saya pikir itu bukan munafik. Memberikan berkah pada orang yang sedekah kaos pakai itu. Makanya pas tahun politik Pak, besok udah selesai PPS tidak ada masalah dipakai itu, ya. Jadi buat orang iri dengki itu makanya katakan kita ngasih itu masukkan ke logo agar kita tidak mudah iri, dengki, ya lihat kanan kiri itu nggak dengki, ya ibu ya, tenang saja itu. Power kampanye ini posting gini, aku kok seperti itu, ya. Saya sudah ajarkan cara memilih yang benar nanti sisi haram, ya, gitu kan? Karena pemimpin itu adalah tanggung jawab. Imam masjid itu bahaya ini, imam ini tanggung jawab jamaahnya. Maka imam harus apa syaratnya? Yang utama, ibu syaratnya imam apa? Yang paling prinsip
Apa salahnya seorang imam? Imam sama dengan presiden sama bupati wali kota, amam satu. Yang beri mukalaf. Apa Pak Yatiman mukalaf? Apa ibu mukalaf? Ya Bu? Balik dan berakal. Hah? Balik dan berakal. Orang mukalaf itu orang yang paham dalil-dalilnya, orang yang betul-betul paham syariatnya, paham cara memimpinnya, itu yang betul-betul dipilih. Gitu ya. Silahkan isi muka sendiri, ya sendiri. Jadi saya tidak mendikte, semua udah punya alam pikir yang dan ilmu yang bermanfaat yang dipakai untuk memilih seseorang menjadi imam yang baik bagaimana. Nggak boleh kita mengganti imam Pak Yai, Mbah Yai, diganti misalnya si A yang mungkin bacanya fasih nggak fasih, ya, dan lain sebagainya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu wajibnya dan itulah kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa munafik ini cirinya yang seperti yang kata Nabi tadi itu. Kalau hanya memakai baju sana sini, ya syukur gue melu amin gue jengkel lah ngomongan gue Ganjar itu. Syukur gue jengkel. Itu kan urusannya politikus, orang yang berpolitik gitu kan. Kalau saya melihat pengen mau pakai apa saya nggak mikir, aku kalau saya bukan orang politik, saya pendakwah, gitu kan. Tapi saya seorang pendakwah juga punya kewajiban untuk memilih yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang pernah saya ajarkan di sini. Oke, jadi kalau sekarang masalah toleransi dan lain sebagainya, ya, kalau di musim politik ini makin kentara, makin tasari. Seorang pendakwah, sudah kita punya laboratorium lapangan. Di lapangan itu ada satu kiai Ustaz yang betul-betul dia itu memang materialistik, ya, karena demi uang, sehingga dia pamer, ya, pamer terus terang aku gini karena aku ini, ya, aku kaya kalau ini, aku uangnya ini kan sangat-sangat tidak etis, ya, di mata masyarakat umat tidak etis. Tapi ada satu kiai yang juga aku ditawari ini mobil itu, aku nggak mau, karena itu hisabnya berat. Kira-kira panjangan dengan rasio yang positif, ilmu yang dibekali, pilih yang mana model gini nih? Yang kedua. Nah, semua silahkan pilih saya. Pilih dengan akal saya, dengan ilmu yang kita pelajari itu percuma kalau memilihnya salah. Ya, uang ini kan akan dihisab. Sekarang ini orang miskin ini bingung, orang miskin, aduh, lihat orang kaya macam begini nih. Padahal Quran kan apa? Kutimu kita wahwa kurulakum wa asatu khairul, ya. Yang engkau anggap enak itu belum tentu enak nantinya kata Allah. Hisabnya berat, ya gitu ya. Setelah tahu hisabnya berat, maka orang miskin itu, wah untung aku jadi orang miskin ya. Hisabnya ringan, ya itu kan hal-hal yang duniawi, dunia fana ini jangan sampai terbawa dalam jiwa hidup kita ini ya. Iri, dengki dan seluruhnya emosional. Mari kita kasih pada ayat Allah agar kita dimenep, akhirnya menep si manusia di segala ya. Ini penting sekali. Kemudian ya toleran itu kan saya lihat di tahun pilpres ini akhirnya antara kiai ini gelut sendiri, perang sendiri, betul nggak? Di YouTube di mana perang sendiri antara satu yang lain sambil all. Padahal ini kan bertentangan dengan apa? Innamal mu'minun na'ifatun. Ya, jadi orang-orang muslim itu saudara, ya. Wasra bainu aidikum. Jadi diistilahkan kalau ada persoalan atau masalah itu. Tujuan itu ya. Itu ya kira-kira. Jadi akhirnya yang jadi korban apa? Umat, betul enggak? Umat foto-foto Islam, foto-foto Al-Quran, foto-foto Ka'bah, gelung dewi, rame dewi. Itu terjadi enggak di tahun politik ini? Terjadi. Karena terbawa emosi, aku milih kuwi ojo lolo, ya gitu kan. Kiai satunya aku rasa negara kuwi karena ini dan yang macam-macam. Itu loh namanya tahun politik. Jadi pokoknya sedang rampung pemilunya dan istilah ya kembali. Itu barangkali ya, mungkin ibu-ibu moga terakhir waktunya sudah habis sekali. Hum yunfahum la yarji'un
ayat ini adalah dalam pengaplikasiannya atau dalam penerapannya juga sebagai alat senjata saat kita berkonfront. Apakah itu juga suatu istijroh? Misalnya ayat ini diwiridkan untuk agar dia diam, agar dia tidak misalnya rasa takutnya. Nah, apakah ayat-ayat yang diwiridkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu juga merupakan istijroh? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah memberikan yayasan pencerahan pada kita. Bahwasannya di saat ini memang tahun politik kita harus berhati-hati. Ya. Apapun pilihan kita, apapun yang akan kita berikan, apapun yang kita laksanakan, ucapan atau tingkah laku kita semua akan dipertanggungjawabkan. Bebas memilih, tapi ingat semua dipertanggungjawabkan dunia akhirat ini. Pertama, kemudian yang kedua, kita itu harus sadar diri. Aku itu Muslim, umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita benar-benar pengen diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, monggo kita laksanakan sesama Muslim di saudara, dan kita titik niat kita lillahi kalimahullah. Sebab di semua partai itu Islam harus bisa jadi power. Jangan kita kintir melu-melu arus ya. Ini kita misalnya ada sesuatu yang nggak cocok, kita harus berani. Salah ya salah, benar ya benar. Ini memang resiko. Ini resiko ya. Sampaikanlah yang benar walaupun pahit bagimu. Ini memang sulit. Kadang-kadang ya kayak dilecehkan, biar aja. Kita pokoknya bismillah, mohon keridhaan Allah, mohon petunjuk dengan Allah. Masya Allah, ini luar biasa perjuangan ya, perjuangan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Jadi kita misalnya dakwah dengan sholawat, ya, ini kelihatan ini ini. Jadi kita harus tahu setelah, harus tahu kondisi, tapi hati-hati jangan sampai kita menimbulkan perselisihan di antara umat Islam ini yang situasi seperti ini yang kita harus benar-benar hati-hati. Ini semua itu diawasi, kita merasa diawasi kanan kiri, dikawal malaikat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini banyak zikir, insya Allah kita selalu mendapat naungan, lindungan, bimbingan dan pertolongan Allah SWT. Demikian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau bertanya yang menjadi permasalahan. Beliau menyampaikan begini, ketika kita sebagai istri, suami melarang untuk puasa sunnah karena hajatnya, kita kan hendaknya memutuskan yang sedemikian, kita mengikuti karena itu lebih wajib mengikuti kepada suami. Nah, kemudian kalau ini dalam kasus yang lain, seorang perempuan ini puasa, kemudian ketika habis sholat duhur bareng-bareng sama temennya berjamaah, temennya itu mengajak, ayo gue tak gratis, artinya ayo tak traktir dengan betul-betul kesungguhan, ayo lah, seperti itulah untuk menghormati itu. Kemudian ini yang temennya ini, ya wis lah, bismillah, saya mendapatkan pahala dari mengikuti ini, menghormati, dia mengajak saya berbuka puasa, nah, misalnya, terus akhirnya dibatalkan puasa setelah duhur itu. Nah, setelah itu apakah puasanya itu otomatis kan sampun berbuka nggih, itu berlaku sampai nanti maghrib kita sudah berbuka terus, atau karena saya menghormati makan diajak teman itu, saya makan selesai itu saya nanti puasa lagi baru berbuka atau tidak? Ini mohon pencerahan karena ini juga nanti saya sampaikan kembali. Ya. Matur nuwun nggih Pak Bambang. Pak Thoyib tadi itu, Pak Thoyib dari tadi Pak nanya, jadi tafsir yang saya pelajari tafsir yang kolaborator.
kolaboratif. Jadi banyak tafsir yang saya ambil. Kalau dalam kajian akademik itu kita tidak terpaku pada satu karya, ya. Tadi kita punya satu prinsip untuk lebih memperjelas. Karena fungsi tafsir itu adalah apa? Mubayyin. Mubayyin adalah memberikan penjelasan pada orang yang membaca dan menjelaskan. Seperti hari ini dan kemarin, ya. Jadi saya baca secara lain, tak baca Tabari, tak baca Ibnu Katsir yang pertama yang saya baca, ya, Ibnu Katsir, dan juga Quraisy Shihab itu saya baca. Tapi dari semua saya kolaboratif, artinya saya punya pemikiran sendiri gitu. Sebagai seorang akademi, saya punya pemikiran sendiri gitu. Maka saya menerbitkan buku yang pertama tahun 2012 adalah Tadabbur Quran 30 juz yang sudah terbit kira-kira 5 tahun lalu, dan itu saya terjemahkan, saya tafsirkan menjadi buku Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Berlaku Seumur Hidup, buku saya. Dan itu satu-satunya buku yang saya terbitkan kayak saya yang menurut saya fenomenal, ya, karena hanya satu buku itu, belum ada buku lain. Maka saya buka hak untuk intelektual itu, ada bukunya. Dulu Mbah, ya satu ya Mbah, dulu kasih satu. Pak Rizal masih ada ya bukunya, Pak Rizal? Masih ada ya? Buku dulu. Pak Nur, terus almarhum Pak Mul, ada buku biru tebel yang dari saya dulu. Ya, biru itu ada. Dan stoknya sudah habis. Itu saya membawa itu, kemudian saya terjemahkan dan saya tafsirkan, ya. Jadi menjadi karya saya pribadi. Referensi itu boleh dipakai untuk sebagai satu cantolan, ya. Tapi saya punya karya sendiri, saya punya pemikiran sendiri yang saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah, sehingga menjadi hak kekayaan intelektual Indonesia. Itu sah, berlaku seumur hidup, Pak, buku saya itu. Kalau mau baca nanti di rumah saya baca, ada di Masjid Agung juga ada, ya. Ya, jadi itu. Kemudian ibu dulu, ya. Kalau suami melarang, itu haknya suami, harus dibatalkan pertama, ya. Kalau ibu puasa sunnah Senin Kamis atau yang lebih, ya, kemudian ada temannya punya hajat pernikahan, maka sunnahnya itu kalah dengan wajib menghormati, lebih mulia menghormati. Nah, ya, jadi ketika, tapi kalau diajak ditraktir itu bukan suguhan, itu traktir, ya. Kita lihat konteksnya. Orang sudah 10 tahun nggak ketemu, ya, kemudian jemput di bandara. Ayo aku makan lapar banget itu dari luar negeri, ya. Ibu diajak makan, hormatilah, ikut makan. Itu hukumnya wajib, ya. Perkara itu nanti ibu menerima puasa boleh, ya. Dalilnya apa? Man kana yu'minu bil akhir fal yukrim dhaifa. Nah, memuliakan tamu itu wajib, ya, silahkan, ya. Tapi ada ulama lain enggak, batal sudah batal itu. Batal sudah batal selesai. Tapi Nabi katakan tadi, wahyu ilahimah, ya, menghormati tamu itu wajib, ya. Membahagiakan tamu itu wajib. Membahagiakan tuan rumah yang sedang kita diundang untuk rahaman itu kita wajib untuk menghormati. Oke. Itu sering terjadi pada saya juga soalnya. Terus kemudian Pak Yai Selamat, saya pikir bacaan Quran, ya, subhum yang kilun, subhanallahiun, subhanallah itu kan bacaan Quran yang ada. Itu ayat-ayat turun karena apa? Mencoba, kalau zaman kecil saya guru agama katakan nek ono aksu gala maca kuwi ben rawuh gitu. Dan amal itu kita terapkan, tapi tidak semudah itu, ya, untuk meramal amal itu. Tiap hari kita zikir itu subhum yang sinun, subhum yang kirun, subhum takalamun, itu kan bagian-bagian dari agar orang itu akalnya hilang, tidak melihat, tidak paham pikirannya. Nah, itu dipakai untuk menghadapi peperangan dan macam-macam, tapi bukan istidroj. Istidroj itu daya lain, ya, tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai dari itu. Artinya amal-amal itu, ayat-ayat itu bisa diterapkan dalam segala situasi sesuai dengan maknanya, tergantung pada diri kita. Kalau diri kita bersih,
diri kita itu betul-betul sangat kafah, ya, tidak beliat apa beliat itu, tidak merang-mereng, ya, kafah, yakin, maka itu diambilkan bisa. Saya yakin, saya seringkali seperti itu, ya, diambilkan untuk menghadapi lawan, musuh atau orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu sudah dipakai ayat-ayat seperti itu, ya. Tapi kalau kita hanya pakai kita perlu, tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tak boleh macam-macam, ya percuma, lewat, ya. Itu akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat, insyaallah, amin. Barangkali itu yang kalau sampaikan ringkas karena waktu juga banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.